pejuang dari Meksiko yang memperjuangkan hak tanah untuk rakyat Meksiko dan rakyat kulit merah dari kulit putih yang menjajah Meksiko. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Ananet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai buku abad ke-20 lagi. Oke teman-teman, aku tuh mau ngembangin channelku ini. Jadi aku pengen channel gue ini gak gini-gini aja. Takutnya kalian menonton. Jadi ini aku akan membuat part untuk buku ini. Jadi aku kan meringkas mengenai buku abad ke-20 itu kan dari dulu ya. Cuma nggak aku bikin part-partnya. Jadi sekarang aku mau bikin part-partnya nih teman-teman. Ya, oke, kita mulai aja dari sini aja ya. Jadi ini sudah melewati Perang Dunia Pertama sih yang kita bahas. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke, ini adalah part pertama. Kita meringkas mengenai buku abad ke-20. Kali ini kita akan membahas mengenai Emilio Zapata. Seorang pejuang dari Meksiko yang memperjuangkan hak tanah untuk rakyat Meksiko dan rakyat kulit merah dari kulit putih yang menjajah Meksiko. Nah ini teman-teman, ini agak sumuk ya. Oke teman-teman, jadi siapa itu Emilio Zapata? Emilio Zapata lahir pada 18 Agustus tahun 1879 di Aneniquillo. Ya wah, susah kan teman-teman bacanya. Aneniquillo pokoknya Meksiko, dan meninggal pada 10 April tahun 1919 teman-teman. 1990 ya gitu, dari keluarga petani. Nah, beliau dikenal atas perjuangannya memperjuangkan hak tanah bagi rakyat kecil yang berkulit merah dan para petani. Semboyan terkenal beliau adalah Tierra y Libertad, yang artinya tanah dan kebebasan. Beliau memiliki rencana yang bernama Plan de Ayala, yaitu menuntut pembagian tanah kepada petani. Di akhir hayatnya, beliau itu pernah dekat teman-teman dengan Presiden Meksiko yang bernama Francisco Madero. Nah, tapi lama-lama hubungan mereka itu mulai renggang teman-teman. Kenapa kok bisa mulai renggang? Karena plannya Zapata tadi yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil gitu kan. Nah, terus Madero itu nggak setuju. Akhirnya Zapata itu katanya dibunuh oleh anak buahnya Madero teman-teman. Sebenarnya kematian beliau itu masih kontroversial teman-teman, masih belum jelas gimana kematian beliau, tapi yang tercatat beliau itu dibunuh oleh anak buahnya Madero teman-teman. Dan saat ini nama beliau masih dihormati dan menjadi pahlawan di Meksiko sana teman-teman. Oke. Apa ya? Saya mau berpendapat. Jadi pendapat saya ini nggak bersangkutan oleh siapa namanya ini Zapata ya. Tapi aku mau melihat keseluruhan aja karena aku bingung berpendapat apa. Pokoknya setiap negara itu ada pahlawannya ya pasti ya. Kan pendapatnya mesti ngecok. Ya itu pendapat saya. Terus habis itu Zapata kan orangnya itu baik,
Dia kayak pahlawan pada umumnya memperjuangkan kebebasan di era-era penjajahan, perang dunia pertama, perang dunia kedua kan masih era-era penjajahan ya. Nah itu pasti ada lah pahlawan-pahlawan kayak gitu di setiap negara. Termasuk negara kita itu negara Indonesia, biasanya untuk memperjuangkan kebebasan. Nah kalau sudah bebas nanti kan bikin bikin apa namanya itu pemerintahan sendiri. Nah pemerintahan sendiri nanti perang lagi nanti perang lagi untuk menentukan ideologinya. Kayak dulu Indonesia itu ada demokrasi dan KPI kan. KPI PKI kok KPI ya apa KPI itu apa maaf ya yang organisasi KPI, maaf aku nggak tahu itu apa itu. Tapi dulu kan Indonesia kan ada PKI. Nah itu ideologi komunis kan. Di Indonesia ideologi demokrasi dan ideologi komunis bertengkar. Jadi, ya akhirnya membuat kericuan. Setiap negara ada cita masing-masing teman-teman. Jadi pasti habis bebas dari penjajahan nanti buat pemerintahan sendiri terus bertengkar lagi karena ideologi deh. Agak relate ya, tapi ada yang enggak kok, ada yang enggak ya. Aku soalnya nggak mempelajari keseluruhan, tapi kayak ada contohnya kayak Vietnam itu kan sampai perang dibantu oleh Amerika, terus habis itu Cina, terus Indonesia juga ya, itu yang tragedi SPG apa sih kok mesti, aduh makanya yang jenderal-jenderal dibunuh lah itu, kesaktian Pancasila yaitu. Terus habis itu masih banyak lagi ya begitu saja ya teman-teman ya, pendapat saya mulai mengelantur di mana-mana. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana teman-teman? Oke, kira-kira bisa kita bahas apa lagi ya? Terima kasih ya sudah menonton. Kalau saya ada salah saya mohon maaf. Kalau ada pendapat kalian bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Ana Jana. Saya Ana Jana. Saya Ana Let. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.